Oke, sekarang kita bakal bahas salah satu tipe Enneagram yang paling kuat dan sering banget disalahpahami. Tipe 8. Kita akan coba bongkar nih. Apa sih yang bikin mereka kayak gitu? Dari mana datangnya kekuatan mereka? Dan yang paling penting, apa sih yang mereka sembunyiin di balik topeng baja mereka? Pasti kalian pernah dengar kutipan ini kan? Nah, menurut sumber kita, ini kayaknya moto hidup tipe 8 deh. Bener-bener nangkep jiwa mereka kan? Mereka itu anti banget tunduk sama aturan. Bagi mereka, jadi anak nakal itu ndak masalah, asalkan mereka bisa pegang kendali atas hidup mereka sendiri. Intinya, tipe 8 itu adalah sosok yang kuat, perkasa, dan punya rasa keadilan yang tinggi banget. Mereka itu kayak batu karang, bisa diandalkan, insting mereka itu tajam banget buat ngerasain kalau ada yang nggak beres, dan mereka nggak akan diem aja. Kalau ada ketidakadilan, mereka pasti orang pertama yang bakal maju dan bersuara. Tapi pertanyaannya, kok mereka bisa sekeras itu? Dari mana datangnya baju zirah ini? Nah, ternyata kekuatan tipe 8 itu bukan bawaan lahir. Itu adalah sesuatu yang ditempa, dibentuk oleh pengalaman keras di masa kecil mereka. Jadi bayangin deh, dari kecil mereka udah dapat pelajaran hidup yang pahit. Dunia itu keras, dan kelembutan itu sama dengan kelemahan. Jadi satu-satunya cara buat bertahan hidup ya harus jadi kuat. Nggak bisa percaya sama siapa-siapa kecuali diri sendiri. Moto hidup mereka itu semacam, jangan mau diinjak, lawan balik, tunjukin siapa bosnya. Doktrin ini benar-benar ngebentuk cara pandang mereka seumur hidup. Oke, jadi gimana sih pelajaran dari dunia yang keras ini kelihatan dalam kehidupan nyata mereka? Gimana cara mereka nunjukin kebutuhan akan kekuatan ini? Kita lihat contohnya ya. Ada cerita menarik nih, tentang seorang anak laki-laki umur 4 tahun. Jadi anak ini disuruh minta maaf, tapi dia nolak mentah-mentah. Dihukum, malah makin keras kepala dia. Sikapnya itu kayak bilang, awas ya kalian semua, kalian gak akan bisa bikin gue tunduk. Ini tuh contoh sempurna dari tipe 8. Bahkan dari kecil banget, mengakui kesalahan atau kelemahan itu pantang. Nah, disinilah kita masuk ke paradoks utama dari tipe 8. Kekuatan mereka yang luar biasa itu ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi pelindung, tapi bisa juga jadi penindas. Kita lihat ya, dua sisinya. Di satu sisi, tipe 8 bisa jadi pelindung yang paling loyal. Mereka pakai kekuatan mereka buat membela yang lemah, memperjuangkan keadilan. Keren banget. Tapi, di sisi lain, kalau lagi nggak sehat, kekuatan yang sama ini bisa bikin mereka jadi, ya, penindas. Mereka bisa jadi atasan yang semena-mena, suka ngintimidasi, dan sama sekali nggak mau ngaku salah. Kenapa? Karena bagi mereka, ngaku salah itu sama aja nunjukin kelemahan. Dan ini nih, ada konsep yang penting banget buat ngertiin tipe 8. Namanya keintiman konfrontatif. Kedengarannya aneh ya, tapi gini. Buat mereka, konfrontasi itu bukan cuma marah-marah atau agresi. Itu adalah cara mereka buat kontak, buat ngetes orang lain. Mereka pengen lihat, ini orang beneran gak sih? Bisa dipercaya nggak? Jadi berantam atau debat itu justru cara mereka ngebangun hubungan yang jujur dan apa adanya. Oke, sekarang ayo kita coba kupas lapisan terluar tipe 8 yang keras ini. Kita bakal coba intip ke dalam buat nemuin apa sih sebenarnya motivasi inti mereka. Sesuatu yang mati-matian mereka sembunyikan dari semua orang. Jadi mikirkan, buat apa sih bangun benteng yang setebal dan sekuat itu? Apa yang ada di dalamnya? Apa yang begitu berharga sampai harus dilindungi segitunya? Jawabannya ternyata simpel tapi juga dalam banget. Di balik semua kekerasan, semua benteng itu, ada seorang anak kecil. Ya, seluruh kepribadian tipe 8 yang kita lihat, itu sebenarnya cuma benteng yang dibangun buat ngelindungin jiwa anak kecil yang polos dan rentan di dalam diri mereka. Ini benar-benar kontras yang luar biasa kan? Di luar, mereka kelihatan keras, nggak terkalahkan, bahkan mungkin brutal. Tapi di dalam ada sisi yang sangat lembut, rapuh, dan polos. Dan mereka percaya sisi itu harus dilindungi, apapun taruhannya. Oke, setelah tahu apa yang ada di balik benteng mereka, sekarang kita lihat sisi positifnya. Gimana caranya tipe 8 ini bisa bertumbuh? Gimana mereka bisa mengubah kekuatan mentah mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih besar? Kepemimpinan sejati yang membawa kebaikan. Tapi ada satu rintangan besar buat mereka. Mekanisme pertahanan utama tipe 8 adalah penyangkalan. Mereka jago banget menolak apapun yang nggak sesuai sama citra diri mereka yang kuat itu. Terutama menolak mengakui kelemahan atau kerapuhan mereka sendiri. Jadi gimana jalan keluarnya? Ada beberapa langkah penting. Pertama, dan ini yang paling susah, mereka harus berani hadapi kebenaran dan terima kelemahan diri sendiri. Setelah itu, mereka bisa belajar untuk menerima belas kasih.
Dari situ, mereka bisa mulai memakai kekuatan mereka untuk melindungi, bukan lagi mendominasi. Dan akhirnya, mereka bisa membiarkan sisi lembut dan anak kecil di dalam diri mereka itu keluar dan merasa aman. Terus, seperti apa sih wujud tipe 8 yang sudah ditebus atau matang ini? Contoh terbaiknya, menurut sumber kita, adalah Martin Luther King Jr. Bayangin deh, dia punya semua kekuatan, semangat, dan daya juang seorang 8. Tapi, dia menyalurkan semua itu dengan cara yang sangat membangun dan penuh belas kasih. Ada satu kutipan yang benar-benar merangkum esensinya. Tanpa kekerasan adalah kekuatan, tapi itu adalah penggunaan kekuatan yang benar dan baik. Ini dia puncaknya. Tipe 8 yang sudah matang sadar kalau kekuatan sejati itu bukan soal menguasai orang lain, tapi soal menggunakan kekuatan itu dengan bijak untuk kebaikan semua. Jadi, pembahasan kita ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar ya. Sebenarnya kekuatan sejati itu apa sih? Apakah itu kemampuan buat mengendalikan dunia luar? Atau, jangan-jangan, kekuatan sejati itu adalah keberanian buat menghadapi diri sendiri, meruntuhkan benteng yang kita bangun, dan merangkul sisi rapuh di dalam diri kita. Coba deh kita renungkan.